Dari pemahaman itu kita semakin yakin visum itu tidak memenuhi syarat, dan juga kalau toh angka itu dianggap benar, itu pun juga tidak ada konteks pemerkosaan, karena konteksnya di situ adalah ada rangsangan, dan itu linier dengan pengakuan dua orang saksi yang mengetahui bahwa yang bersangkutan sebenarnya sudah pernah berhubungan dengan pacarnya sebelumnya. Kan ini kan berkorelasi jadinya kalau kita gabung-gabungkan itu. Nah, kemudian ada juga penjelasan terkait dengan visum, terkait perkembangan zaman menggunakan fotografi forensik, yaitu foto, yang mana tadi kita tanyakan, karena kan di visum yang kedua, ketiga, yang 2019 kan ada foto, tapi tidak ada identitas apapun. Maka dikatakan itu wajib ada identitas, foto itu milik siapa, dengan nomor khusus, kode khusus harus dijelaskan, dan filenya harus disimpan. Filenya harus disimpan dalam bentuk memori dan sebagainya, dan itu menjadi satu kesatuan, notulen catatan dokter. Nah, sementara praktik yang terjadi adalah itu dihapus, kemudian HP-nya dihilangkan. Ini artinya kita untuk meyakinkan foto itu milik siapa itu sudah tidak bisa lagi. Dan saya tanyakan, apabila kondisi itu terjadi, maka apa? Maka jawaban ahli tidak bisa dipakai, tidak sah. Ini kan ada beberapa visum, lebih dari satu visum. Ada 3 visum. Nah, yang jadi keberatan pihak Mas Beki, visum yang mana atau ini saling menguatkan dengan visum? Tabrakan. Secara formil, pelapor ini 2019, ada visum 2018. Sementara syarat untuk melakukan visum itu adalah orangnya harus melapor dulu korban, baru berproses. Bagaimana 1 tahun sebelumnya sudah ada visumnya? Itu satu. Otomatis ini yang dipakai jaksa di dakwaan. Tetapi di persidangan jaksa menggunakan yang 2019. Di 2019 ada 2 visum. Satu dibatalkan dengan surat pernyataan, lalu diterbitkan visum. Tetapi visum yang terbit ini tidak membatalkan visum sebelumnya secara hukum. Sementara detailnya perlu justisia. Dan ada kesalahan tanggal, kesalahan rujukan surat. Jadi 3 visumnya memang nggak memenuhi syarat. Lalu untuk meyakinkan lagi, JPU mengambil rekam medik, disita rekam mediknya. Ternyata rekam mediknya tadi kita tanyakan soal fotografi forensik itu melanggar juga. Jadi akhirnya memang secara totaliti visum memang tidak bisa menjadi alat bukti surat untuk dikasus Mas Beki. Kesimpulannya adalah kalau tidak ada unsur paksaan, artinya ini kita sama-sama atau bagaimana kalau dari sisi Mas? Enggak, itu berarti si korban yang divisum itu robeknya itu karena dia terkena rangsangan. Ini linier dengan kesaksian yang sebelumnya. Ada 2 saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan pernah berhubungan dengan pacarnya sebelumnya. Nggak ada hubungan dengan Mas Beki. Istilahnya Mas Beki ini disuruh nanggung jawabi perbuatan orang lain. Itu posisinya. Kan ada saksi sebelumnya nih yang dihadirkan. Bahkan saksi itu menghadirkan chatting yang diajak si korban dengan dia tahun 2014. Disaksikan di sidang, dihadirkan. Dilihat itu dialognya. Itu. Artinya Mas Beki nggak mengakui kalau ada peristiwa. Lah, memang peristiwanya nggak ada. Kalau urusan peristiwa kan ada 2 peristiwa. Dua peristiwa ini pun juga lokus delikti dan demos deliknya sudah nggak ketemu. Makanya sangat jelas, terang, memang nggak ada peristiwanya. Tapi peristiwa itu dipaksakan dengan alat bukti kesana kemari digabungkan, akhirnya di sini bubar, tidak berkorelasi. Contoh, yang peristiwa pertama, ada 3 waktu, orang bersama-sama naik mobil yang sama, berangkat. Saksinya dihadirkan di sini saksi fakta. Ketemu 3 waktu, habis maghrib, jam 10 malam, dan jam 8 pagi. Sama-sama satu mobil. Aneh kan? Nah, kita tanya supirnya. Supirnya bilang pagi. Clear. Berarti tidak ada peristiwa malam. Pelapor dengan gengnya mengatakan malam. Malamnya ada 2. Mungkin kurang koordinasi. Yang satu ngotot maghrib, yang satu ngotot jam 10 malam. Kan kurang koordinasi berarti kan dengan skenario ini. Yang kedua, peristiwa kedua jam 2.30 pagi. Si korban mengaku menunjukkan WA kepada saksi A.
Saksi A mengatakan tidak pernah ada, tidak pernah ketemu, apalagi melihat WA-nya. Kedua, saksi korban mengatakan bahwa dia diantar naik motor jam 2.30 oleh nama B. Si B dihadirkan di sidang nggak pernah, dan sampai sekarang pun belum pernah bonceng yang bersangkutan. Adik kelasnya jauh, namanya dicatat. Yang ketiga, saksi korban mengatakan dia ketemu dengan orang di situ yang menyuruh dia masuk ruangannya Mas Devi. Itu pun juga mengatakan nggak ada peristiwa itu jam segitu. Artinya apa? 3 nama yang dicatat di peristiwa kedua oleh korban, 3-tiganya mengatakan nggak pernah ada. Masa Mas Devi yang tanggung jawab? Ya jangan dong. Nanti kan sekarang tak berani nggak hakimnya gitu aja. Bang, berdasarkan dari pendapat Iya, tidak memenuhi syarat. Tidak bisa dipakai sebagai visum sebagai alat bukti surat. Karena tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat formil dan material. Jadi bukan atau, dia tegaskan syarat itu harus 2, syarat formil dan material. Salah satu tidak terpenuhi maka tidak memenuhi syarat. Termasuk juga notulen catatan mediknya itu juga tidak memenuhi syarat karena fotografi forensiknya melanggar aturan. Ini tadi ahli kan dari dokter ya? Dokter. Kalau dari segi kedokteran itu emang bisa bahwa hasil kesimpulan dokter itu bisa direvisi atas permintaan penyidik. Dia katakan kalau sudah di launching yang namanya visum itu tanggung jawab dokter harus mempertahankan. Karena itu dia harus hati-hati sejak awal untuk menjaga kualitas visumnya, hasil pemeriksaannya. Sampai dia bilang, kalau saya langsung jaga, saya ketik sendiri, saya periksa sendiri, sudah pasti cocok dengan hasil pemeriksaan saya, baru saya tekan. Jadi sampai dia tegaskan begitu, memang harus begitu buat visum. Jangan bisa berubah-ubah, karena apa? Satu, ada pro justisia, kedua, dia sudah di launching, kemudian kok berapa bulan kemudian diubah dengan alasan salah ketik. Itu sangat berbahaya bagi orang mencari keadilan. Itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, hiduplah Indonesia Raya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, hiduplah Indonesia Raya. Rasuti nyawang raimu, aku rasuti nyawang raimu, aku rasuti nyawang raimu, aku rasuti nyawang raimu. Ngetan ngulon ngalor ngidul karepmu, aku wis rangga kasuripmu.